Saya menemukan dengan cara yang paling jujur bahwa kekayaan tidak dimulai dari saldo rekening. Kekayaan dimulai dari keteraturan. Ketika saya mendengar bahwa keteraturan adalah hukum pertama dari surga, kata-kata itu menyambar saya seperti petir, bukan sebagai puisi, tetapi sebagai protokol penciptaan. Jika Anda pernah mencoba mengubah hidup dengan memulai dari uang, Anda pasti tahu efeknya hanya sementara. Anda mendapatkan sedikit lebih banyak dan kekacauan kembali menguasai segalanya. Mengapa? Karena hasil adalah konsekuensi, bukan asal. Titik awal adalah sebuah pengaturan internal dan eksternal yang memberi izin bagi kemajuan. Troward mengatakan bahwa menempatkan segala sesuatu dalam keteraturan yang lebih baik adalah rahasia besar kemajuan, dan itu adalah rahasia yang begitu jelas hingga kita sering tersandung. Kita bisa terbang bukan karena hukum alam berubah, tetapi karena kita belajar mengatur elemen-elemen dalam urutan yang tepat. Dalam hidup Anda, hal ini sama persis. Tujuan, jadwal, lingkungan, energi emosional, semuanya sejajar dalam sebuah progresi yang sederhana dan bisa diulang. Tanyakan pada diri sendiri, bagian mana dari hidup saya yang sekarang berteriak tentang kekacauan? Tumpukan tagihan, meja kerja, ponsel penuh dengan notifikasi, tujuan yang berubah setiap minggu? Kekacauan menguras fokus, dan fokus adalah mata uang untuk membeli masa depan. Ketika saya merapikan rutinitas saya berhenti memadamkan api dan mulai membangun jembatan. Saya membuat skema harian dalam 3 blok. Penciptaan, apa yang menghasilkan kekayaan, pemeliharaan, apa yang menjaga kekayaan, dan ekspansi, apa yang menggandakan kekayaan. Tidak ada daftar tanpa akhir. 3 item kritis per blok. Semuanya tertambat pada tujuan yang tertulis dengan jelas. Apa, berapa, kapan, dan mengapa. Apa yang terjadi? Kebisingan berkurang. Dan dalam keheningan, prioritas berbicara. Saya juga menyadari bahwa keteraturan eksternal mengatur pikiran, membersihkan meja, membersihkan pikiran, meninjau pengeluaran, menghapus rasa bersalah, mematikan notifikasi, mengurangi kecemasan, dan keteraturan mental menghasilkan keteraturan tindakan. Keputusan yang jelas menghilangkan 10 keraguan. Anda bisa melakukan ini hari ini. Pilih tujuan keuangan sederhana, misalnya melunasi 100 juta rupiah sebelum tanggal tertentu, dan buat urutan logis 5 langkah. Tentukan batas waktu, penanggung jawab, dan metrik. Buat terlihat papan di dinding, pengingat di cermin, alarm harian pukul 20:00 menanyakan apa yang hari ini tidak tertata. Dalam waktu singkat, hidup itu sendiri memberi umpan balik. Peluang mulai masuk ke kalender Anda, orang-orang yang tepat menghormati batasan Anda, uang berhenti bocor. Kemajuan bukanlah keberuntungan. Itu adalah rekayasa keteraturan. Dan ketika keteraturan naik 1 tingkat, semuanya ikut naik. Pendapatan, kesehatan, suasana hati, hubungan. Hampir seperti surga, karena kedamaian yang muncul sulit dijelaskan. Dan justru karena itu Anda akan mengenalinya saat tiba. Apakah Anda pernah menyadari bahwa bahkan tanpa uang, Anda sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk mulai menjadi kaya hari ini? Terlihat mustahil, bukan? Tapi itulah yang ingin saya tunjukkan sekarang. Karena kenyataannya, kebanyakan orang tidak terjebak karena kekurangan uang, tapi karena kurangnya keteraturan dan arah mental. Hidup tidak pernah berubah secara kebetulan. Hidup berubah ketika Anda menempatkan segala sesuatu dalam urutan yang benar. Saya menyadari ini ketika saya melihat bahwa masalah terbesar saya bukanlah kekurangan uang, tetapi kekacauan yang saya bawa di pikiran, keputusan, dan tindakan saya. Ada hukum universal yang mengatakan keteraturan adalah hukum pertama dari surga. Dan itu bukan sekadar kata-kata indah.
Itu adalah prinsip yang mengatur kemajuan. Pikirkan ini, kita selalu memiliki sumber daya untuk terbang, tetapi hanya berhasil ketika kita memahami bagaimana menempatkan setiap elemen dalam urutan yang tepat. Udara, kecepatan, aerodinamika, tidak ada yang berubah tiba-tiba, tetapi ketika kita mengatur dengan benar, kita mencapai langit. Dalam hidup Anda, hal yang sama berlaku. Jika Anda tidak bisa mengatur pikiran, prioritas, dan tindakan Anda, bagaimana Anda berharap hasil muncul? Kebanyakan orang hidup dalam kekacauan, tagihan tertunda, tujuan tidak jelas, janji yang tidak ditepati. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa tidak maju. Tapi kenyataannya sederhana. Kemajuan bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja dengan tertata. Ketika Anda menempatkan kejelasan tentang kemana ingin pergi dan menetapkan urutan logis, langkah-langkah untuk mencapainya, hidup mulai merespons. Saya ingat menyadari bahwa sementara meja saya dipenuhi kertas, pikiran saya persis sama. Penuh ide yang terpecah, tetapi tidak ada yang terrealisasi. Lalu saya mulai dengan sesuatu yang sederhana, merapikan satu ruang kerja. Efeknya langsung terasa. Saya berpikir lebih baik, memutuskan lebih baik. Disitulah saya mengerti. Keteraturan eksternal menciptakan keteraturan internal, dan keteraturan internal menciptakan kemajuan eksternal. Seperti menyusun keping domino, cukup jatuhkan satu, sisanya mengikuti aliran. Jika hari ini Anda merasa stagnan, jangan mencari sesuatu yang besar untuk diubah. Mulailah dengan merapikan satu bagian dari hidup Anda dan lihat bagaimana semuanya mulai terhubung. Tidak mungkin makmur hidup dalam kekacauan, dan tidak mungkin tetap dalam kekacauan ketika Anda memutuskan untuk menata semua yang penting. Saya belajar sejak awal bahwa tidak ada orang yang akan melakukan untuk Anda apa yang bisa Anda lakukan sendiri. Banyak orang hidup menunggu sesuatu dari luar untuk memperbaiki hidup mereka, seolah-olah tangan tak terlihat akan turun dari surga dan menempatkan semuanya di tempatnya. Tapi kenyataannya Tuhan, alam semesta, hidup sebut saja apapun, bekerja melalui Anda, bukan menggantikan Anda. Dan itu adalah salah satu kebenaran paling membebaskan sekaligus paling menantang yang pernah saya temui. Ketika saya berada di pemadam kebakaran, saya tidak memiliki rencana untuk mengubah hidup. Saya memiliki pekerjaan tetap, tapi tanpa antusiasme. Sampai seorang teman memperkenalkan saya pada sebuah buku yang menjadi kunci di kepala saya. Saya menyadari jika ingin mengubah realitas saya harus mengambil tanggung jawab penuh atasnya. Tidak peduli pendidikan saya, pengalaman saya, atau apa yang terjadi di masa lalu. Saya memutuskan untuk bertindak. Saya keluar dari pemadam kebakaran dan memulai sesuatu yang benar-benar baru bagi saya, sebuah perusahaan pembersihan. Dan mengejutkan semua orang, termasuk diri saya sendiri, saya sering mendengar orang berkata, jika itu kehendak Tuhan, itu akan terjadi. Dan saya belajar dengan keras, Tuhan tidak melakukan untuk saya apa yang bisa dan seharusnya saya lakukan sendiri. Tuhan tidak akan melakukannya. Anda yang harus melakukannya. Dia bekerja untuk dan melalui Anda. Ide ini membawa saya keluar dari penonton dan menempatkan saya di panggung kehidupan saya sendiri. Saya berada di pemadam kebakaran dengan gaji yang dapat diprediksi dan masa depan kecil. Usaha tidak kurang, kepemilikan diri yang kurang. Suatu hari, sebuah buku membuka jendela dan sebuah keputusan membuka pintu. Saya akan keluar dari sana. Saya tidak memiliki ijazah, rencana sempurna, atau modal. Saya memiliki satu keputusan, dan keputusan nyata menciptakan jalan.
Saya meninggalkan pekerjaan dan membuka perusahaan pembersihan. Apa yang berubah? Saya berhenti menyerahkan takdir saya pada orang lain. Doa tanpa tindakan menjadi alasan suci, tindakan tanpa doa menjadi kesombongan kosong. Saya menggabungkan keduanya, keyakinan spiritual dan tindakan operasional. Hasilnya, tahun pertama menghasilkan lebih dari 1 miliar rupiah, bukan mukjizat dari luar saya, itu mukjizat melalui saya. Anda melihat perbedaannya, sementara Anda menunggu waktu yang tepat, jam-jam yang tepat berlalu. Sementara menunggu yakin, hidup sedang mendistribusikan peluang kepada mereka yang berkata ya dan akan belajar sepanjang jalan. Cobalah hari ini. Tulis komitmen yang menakutkan dan berada 100% di bawah kendali Anda. Saya akan melakukan 20 panggilan telepon per hari, mengirim 1 proposal per minggu, membaca dan menerapkan 10 halaman per hari pada proyek nyata. Tentukan batas waktu, tanda tangan dan penalti, sumbangan pertanggungjawaban publik jika gagal. Ini menyalakan mesin faktor pribadi. Satu lagi, berhenti meminta izin untuk setia pada apa yang Anda tahu benar untuk masa depan Anda. Banyak orang baik hidup dalam doa untuk menghindari tindakan yang menakutkan mereka. Iman yang memindahkan gunung dimulai dengan memindahkan tubuh Anda sendiri. Bangun lebih pagi, tutup pintu, katakan tidak, belajar, menjual, menyesuaikan harga, mendengar tidak tanpa runtuh. Dan ketika tersandung, ingat, kehendak Tuhan bukan agar Anda hidup kecil, tapi agar Anda hidup bertanggung jawab. Apa yang Anda putuskan hari ini menciptakan apa yang akan Anda syukuri esok. Ini bukan sulap, bukan keberuntungan. Ini adalah tindakan sengaja, diambil dari keputusan yang jelas. Dan itu yang kebanyakan orang tidak mengerti. Anda tidak perlu tahu persis bagaimana sampai di sana, tapi Anda harus memutuskan untuk melakukannya. Seolah Anda di depan pintu tertutup dan berkata, "Saya akan melewati pintu ini, tidak peduli bagaimana caranya." Ketika tekad ini masuk, ide, peluang, dan sumber daya mulai muncul. Tetapi sementara Anda duduk menunggu segalanya terjadi sendiri, tidak ada yang berubah. Pertanyaan yang harus Anda ajukan, apa yang bisa saya lakukan hari ini dengan apa yang saya miliki untuk melangkah satu langkah? Karena percayalah, Anda memiliki sumber daya jauh lebih banyak sekarang daripada yang Anda kira. Dan ketika Anda mulai bertindak, seluruh alam semesta mulai bergerak untuk menyesuaikan langkah berikutnya. Segala sesuatu yang Anda ciptakan dalam hidup Anda dimulai terlebih dahulu di pikiran Anda. Jika Anda dapat melihat dengan jelas dalam imajinasi Anda telah mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya menjadi nyata. Saya belajar ini ketika saya masih bangkrut, penuh tagihan, dan mulai membayangkan cek datang melalui pos. Tidak ada bukti fisik di dunia bahwa itu mungkin terjadi, tetapi saya terus mempertahankan gambaran itu. Saya merasakan berat amplop, melihat nama saya tertulis, membayangkan momen membuka dan menemukan nilainya. Tampak konyol, tetapi sesuatu mulai berubah di dalam diri saya. Pikiran saya mulai bekerja berbeda. Saya mulai mengambil keputusan yang mendekatkan saya pada gambaran itu, seolah itu sudah nyata. Hari ini, ilmu saraf membenarkan apa yang sudah saya praktikkan. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa otak tidak membedakan dalam hal aktivasi saraf antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan hidup. Artinya, ketika Anda memvisualisasikan dengan intens dan sering, otak Anda mulai menciptakan koneksi dan respons emosional seolah itu sudah terjadi. Dan dalam keadaan ini, Anda mulai menarik keadaan yang tepat. Tetapi ada hal yang sedikit orang mengerti. Tidak cukup hanya bermimpi sambil bangun. Anda harus mempertahankan gambar itu bahkan ketika realitas di sekitar Anda tampak berteriak sebaliknya. Seperti menanam benih, Anda tidak menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah tumbuh. Anda percaya pada proses dan terus menyiramnya.
Ketika saya memvisualisasikan, saya tidak hanya membayangkan, saya melatih tubuh, emosi, dan tindakan saya agar selaras dengan visi itu. Dan sedikit demi sedikit, itu menjadi tak terhindarkan. Kebanyakan orang meninggalkan proses ini terlalu cepat karena tidak melihat hasil segera. Tetapi jika Anda tetap mempertahankan gambaran, bahkan pada hari-hari tersulit, hidup mulai menata ulang untuk mewujudkannya. Inilah kekuatan sejati dari visualisasi sadar. Bukan hanya menyiapkan masa depan Anda, tetapi mengubah Anda menjadi tipe orang yang mampu menciptakannya. Jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup, jangan menunggu kesempatan besar atau momen sempurna, karena itu tidak pernah datang seperti yang Anda bayangkan. Mulailah sekarang dengan apa yang ada di tangan Anda. Pilih satu area hidup Anda yang berantakan dan rapikan. Bisa sesuatu yang sederhana, seperti mengatur keuangan pribadi, membuat rutinitas harian, atau bahkan merapikan meja kerja. Perubahan yang Anda ingin lihat di masa depan dimulai dengan kemenangan kecil hari ini. Sangat menakjubkan bagaimana ketika Anda merapikan satu bagian dari hidup, semuanya di sekitar mulai sejalan. Seolah alam semesta mengerti bahwa Anda siap menerima lebih karena Anda merawat apa yang sudah Anda miliki. Seringkali orang percaya mereka membutuhkan transformasi total dan akhirnya terhenti karena tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi sebaliknya, di detail, dalam disiplin mempertahankan komitmen sederhana, Anda membangun kekuatan untuk perubahan yang lebih besar. Saya ingin menantang Anda. Selama 7 hari ke depan, pilih satu area yang menghambat kemajuan Anda dan dedikasikan untuk menatanya dengan sempurna. Tidak peduli seberapa besar, yang penting adalah menyelesaikan siklus itu. Pada akhir 7 hari, Anda akan menyadari sesuatu yang kuat. Apa yang terlihat kecil membuka ruang bagi ide baru, peluang baru, dan orang baru masuk ke hidup Anda. Ini bukan hanya tindakan praktis, tetapi latihan mental. Karena jika Anda mampu menciptakan keteraturan di satu titik, Anda mampu mereplikasi kemampuan ini dalam segala hal yang Anda lakukan. Dan begitulah kekayaan, kebebasan, dan pola hidup baru dibangun, dimulai dari satu langkah sederhana, tetapi diambil dengan komitmen penuh. Ada saatnya dalam hidup ketika Anda harus berhenti mengukur apa yang ingin dicapai berdasarkan apa yang Anda miliki sekarang, dan mulai mengukurnya berdasarkan apa yang Anda yakini mungkin. Kebanyakan orang hidup terbatas karena hanya membuat keputusan berdasarkan apa yang ada di depan mata, saldo rekening, waktu yang tersedia, kemampuan yang sudah dimiliki. Tetapi, jika Anda terus memutuskan seperti itu, Anda tidak akan pernah bergerak dari tempat yang sama. Saya belajar bahwa lompatan besar terjadi ketika Anda memutuskan berdasarkan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang Anda miliki. Saya ingat ketika saya ditawari kesempatan investasi di awal perjalanan saya. Saya tidak memiliki uang di tangan dan sebenarnya tidak tahu dari mana mendapatkannya. Tetapi saya tahu jika saya menerima, saya harus bergerak dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi saya berkata, ya, sebelum memiliki sumber daya. Ini menempatkan saya dalam keadaan mental yang sepenuhnya berbeda. Alih-alih menunggu, saya mulai bertindak untuk menciptakan kondisi. Inilah keajaibannya. Ketika Anda benar-benar berkomitmen, bahkan sebelum mengetahui semua detail, otak Anda mulai mencari solusi yang tidak pernah Anda sadari. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita mengambil komitmen menantang, tingkat fokus dan kreativitas meningkat drastis, karena alam bawah sadar Anda memahami bahwa tidak ada rencana cadangan. Dan disinilah muncul peluang yang sebelumnya terlewatkan. Masalahnya, kebanyakan orang menunggu merasa siap untuk bertindak, tetapi persiapan sejati terjadi di jalan, bukan sebelum memulai. Jadi, tanyakan pada diri sendiri sekarang, apa yang akan saya lakukan jika saya tahu tidak bisa gagal, dan kemudian bertindak
seolah itu sudah pasti. Dalam keputusan berani yang diambil sebelum jaminan, inilah transformasi dimulai. Saya ingat bau kuat produk pembersih bercampur debu dekat tengah malam di lantai kosong sebuah gedung komersial. Tangan saya terbakar, kepala berdenyut, dan sebuah pertanyaan menembus pikiran saya. Siapa kamu sampai membayangkan kehidupan lain? Sakit. Selama beberapa menit, rasa malu berteriak lebih keras daripada mimpi manapun. Saya hampir menerima keputusan itu. Itulah biasakan diri. Di koridor itu terjadi sesuatu yang tidak disaksikan siapapun. Sebuah keputusan yang tidak menimbulkan suara, tetapi menggerakkan lempeng tektonik dalam diri saya. Saya memilih bertindak, seolah saya sudah lebih berharga daripada pekerjaan yang saya lakukan. Bukan karena kesombongan, tetapi karena penghormatan terhadap potensi saya. Saya pulang dan menulis 3 komitmen. Belajar 1 jam per hari, mengunjungi klien seolah saya adalah perusahaan jutawan, memperlakukan setiap kontrak kecil sebagai latihan untuk kontrak besar. Keesokan harinya, tidak ada yang ajaib terjadi. Tetapi saya mengubah ritus, pakaian bersih, proposal dengan sampul, tenggat waktu dipenuhi dengan obsesi, 1 ucapan terima kasih ditulis tangan. Dalam beberapa minggu, klien mulai merekomendasikan saya. Dalam beberapa bulan, saya mempekerjakan orang. Dalam 1 tahun, pendapatan melewati 6 digit. Apa itu? Keteraturan internal menghasilkan keteraturan eksternal dan penyembuhan emosional. Suara yang mengatakan siapa kamu tidak memiliki argumen melawan disiplin saya. Saya tidak perlu meyakinkan siapapun tentang nilai saya. Saya perlu berperilaku seperti seseorang yang berharga berulang kali sampai saya percaya. Jika hari ini Anda berada di tempat yang memalukan impian Anda, jangan lari darinya dengan menyangkal rasa sakit dan jangan menyerah padanya. Gunakan rasa sakit sebagai kompas. Itu menunjuk tepat ke arah hidup ingin Anda tumbuh. Ubah shift tengah malam menjadi laboratorium keunggulan Anda. Jadikan tidak ada yang melihat sebagai panggung integritas Anda. Ketika keputusan diam, gaungnya menggema. Dan ketika Anda memberi diri penghormatan ini, dunia mulai memperlakukan Anda setara. Saya ingin mengusulkan sesuatu yang sederhana, terukur, dan kuat. Selama 7 hari berturut-turut, pilih 1 area kekacauan dan rapikan dengan sempurna. Tidak 2, tidak 5, 1. Jika uang, beri nama tagihan, tetapkan persentase, perlindungan, pemeliharaan, ekspansi, buat penutupan harian 10 menit. Jika waktu, blok tetap untuk penciptaan di pagi hari, pemeliharaan di sore hari, ekspansi di malam hari, 3 tugas kritis per blok, tidak ada daftar 27 item. Jika lingkungan, meja, laci, arsip digital, bus sekarang, Anda sudah siap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan pengembangan diri ini. Di sisi Anda, video berikutnya sudah tersedia. Sebuah kesempatan baru untuk memperluas pengetahuan Anda dan bergerak maju menuju versi diri Anda yang lebih baik, meskipun hanya 1% setiap kali. Manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Saya bersyukur atas waktu Anda dan atas komitmen Anda terhadap perkembangan diri Anda. Saya menantikan Anda di video berikutnya.